Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ananda Maputra dan ini teman saya. Saya Fitriana. Di sini kami membuat suatu proyek sistem pakar jurusan. Nah, jadi di sini apa itu sistem pakar jurusan? Jadi sistem pakar jurusan adalah metode atau cara untuk mengenal bakat seseorang dengan fakta-fakta yang mereka pernah lalui. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka klik mulai di bawah ini. Nah, sebelum mulai, kita perkenalan dulu siapa-siapa dan tugasnya apa saja di dalam proyek ini. Oke, kita klik profil kami. Nah, di sini ada saya sendiri, Rahmat Ananda Damaputra, sebagai programmer dan saya sebagai project manager di sini. Nah, kalau saya di bagian programmer adalah tugasnya merancang program ini, mengambil semua fakta-fakta, terus dijadikan sebuah data, terus dijadikan ke database sebagai medianya, penyimpanan datanya. Dan saya sebagai project manajernya di sini mengatur jalannya proyek tugas analisis jurusan eh, kepada calon mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini saya mengatur proyek ini sebagai ketuanya. Jika ada kekurangan, saya akan berkonsultasi dengan si Fitriana kalau ada sesuatu yang harus dibenahi. Oke, selanjutnya adalah Fitriana sebagai berikut. Saya di sini sebagai pembuat ide sistem pakar untuk mengetahui jurusan seseorang saat hendak masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Saya membuat aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan para pelajar SMA atau non SMA untuk bisa mengetahui jurusan kuliah yang mereka ambil. Saya membuat beberapa kategori pertanyaan dan solusi. Di antara pertanyaannya adalah sini pertanyaannya apakah berasal dari SMA, apakah tertarik dengan ilmu biologi, dan seterusnya. Terus di solusi berikutnya adalah solusi jika pelajar ini memiliki minat di bidang komputer atau teknik, maka akan menghasilkan solusi jurusan informatika, dan seterusnya sesuai database tabel solusi. Oke, selanjutnya adalah saya akan mencontohkan bagaimana jalannya program ini. Nah, di sini saya menggunakan PHP natif, yaitu PHP murni, tidak menggunakan framework. Terus saya menggunakan Bootstrap untuk template framework CSS-nya, Bootstrap 4. Terus saya di sini menggunakan beberapa JavaScript untuk tampilannya agar lebih dinamis. Nah, jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara dari jalannya program ini. Nah, contohnya di sini nama saya, identitas usernya Dama ya, oke. Terus umur saya di sini misalnya 17. Nah, di sini saya sebagai calon mahasiswa yang ingin mengetahui jurusan apa yang cocok dengan minat dan hobi saya saat di SMA. Nah, kecocokan itu nanti dihubungkan dengan jurusan yang akan diambil di di angkatan mahasiswa nanti. Di kuliah maksudnya. Nah, ya, kalau udah kita lanjut. Nah, di sini maka ada muncul pertanyaan. Katanya, "Hai, Dama, terus umur saya 17 tahun." Nah, pertanyaan di sini saya adalah, apakah berasal dari SMA? Nah, terus kita klik, iya, betul. Nah, apakah mengambil jurusan IPA? Nah, jadi di sini ada pertanyaan, apakah mengambil jurusan IPA? Jika mengambil jurusan IPA, klik iya. Jika tidak, klik tidak. Misalnya tidak, berarti dia mungkin SMK atau non SMA atau homeschooling, bisa juga. Atau dia tidak lulus SMA, tidak lulus SMA tapi dia mengambil paket C. Nah, bisa juga itu klik tidak nanti ya. Tapi di sini saya mengambil jurusan IPA waktu SMA. Nah, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini apakah tertarik masuk teknik katanya? Jurusan teknik maksudnya. Jika tertarik pilih iya, jika tidak
maka lanjut ke pertanyaan yang lain. Di sini saya mengklik tidak. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, di sini apakah tertarik dengan ilmu bisnis? Nah, jika tertarik, kita klik ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, nah jadi di sini saya membuat programnya bertahap dia. Jika dia suka di jurusan tersebut, maka ada lagi pertanyaan yang menyangkut jurusan tersebut sesuai untuk dia atau tidak gitu loh saat di SMA. Nah, jadi apakah senang belajar tentang pembukuan keuangan? Nah, di SMA kan ada materi tentang akuntansi, ekonomi. Nah, di situ misalnya dia tertarik di bagian itu, nah jadi klik iya. Nah, jadi langsung ke solusi atau kesimpulannya. Di sini ada nama Dama dengan umurnya 17 tahun. Nah, di sini ada keterangan kamu merasa sekolah asal Anda lah SMA, jurusan adalah IPA, tidak tertarik masuk teknik, tertarik dengan ilmu bisnis, senang belajar tentang pembukuan keuangan. Jadi, Dama harus mengambil prodi akuntansi. Nah, aplikasi ini menurut saya sangat membantu karena kami berdua di sini meriset beberapa eh, calon mahasiswa yang ingin masuk perguruan tinggi. Oke, aplikasi ini juga kami implementasikan dari codingan lain atau project lain yang kami ambil, yang kami modifikasi sehingga terciptalah aplikasi ini. Nah, kalau udah kita akhiri, terus kita coba masuk ke menu login admin. Nah ya, di menu admin ini ada beberapa dashboard, yaitu yang pertama adalah menambahkan fakta baru. Nah, jika calon mahasiswanya tidak menemukan jurusan yang sesuai dengan fakta yang ia dapat di waktu SMA, maka ia bisa menambahkan di sini nanti. Jika dia tidak menemukan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, nanti dia bisa menambahkan dan saya bisa mengapprove-nya di database. Nah, jika udah saya approve, saya masukkan fakta yang sesuai ia ketik di database, saya masukkan di sini dan nanti muncul di masukan pengguna paling atas nanti. Nah, nanti muncul di sini. Nah, paling atas ini. Nah, ini adalah daftar masukan pengguna yang sesuai dengan fakta-fakta yang mereka punya di SMA. Nah, ya. Ya, di sini saya akan memberi tambahan dari penjelasan sebelumnya tentang bagaimana sistem admin dalam CRUD atau create, read, update dan delete. Di sini jika jika si calon mahasiswa ingin menambahkan sebuah fakta baru yang tidak ada di pertanyaan program sebelumnya, maka harus melapor ke adminnya. Nah, jika udah ngelapor, nah admin di sini tinggal menyetujui request-nya apa. Di sini misalnya suka desain, jurusannya di desain. Nah, di sini admin bisa menyetujuinya oleh pakar atau adminnya. Nah, jadi nanti dia masuk ke sini. Kalau disetujui klik terima, jika ingin menghapus klik hapus. Nah, admin menambahkan tabel fakta baru dari calon mahasiswa di sini di dashboard, tambah fakta baru. Nah, di sini misalnya arsitektur non IPA. Faktanya adalah suka membangun gedung. Ilustrasi lah. Ini gedung. Klik kirim. Nah, nanti akan nambah di database. Nah, nambah di database ID 153, jurusannya arsitektur, fakta barunya adalah suka membangun ilustrasi gedung. Nah, disetujui oleh pakar. Nah, nanti kalau misalnya si calon mahasiswa hanya merequest tapi belum disetujui, nanti tulisannya menunggu di sini. Jadi kalau misalnya nanti di pertanyaan tidak ada,
Nah, nanti masukan itu akan tertampung di tabel kesimpulan. Nah, di sini nanti ya. Nah, terus dimasukkan pengguna juga nanti otomatis dia langsung masuk. Nah, begini. Jika ada, terima. Jika ingin menghapus, klik hapus. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penjelasan.